memberi karena Allah. Subhanallah, poin ini kalau orang memberi bukan karena Allah, dia akan selalu perhitungan. Ada orang miskin lewat 5.000 atau 10.000 ya, 10.000 atau 100.000 ya, maka masih ada negosiasi sama syaitan. Tapi kalau a'talillah, mereka akan cari mana yang terbaik, lalu kemudian memberikan kepada orang di sekitarnya atau di sebelahnya. Kenapa? Karena dia tahu orang ini hanya menerima secara fisik, tapi yang menilai nanti uang 100.000, uang 1 juta, 100 juta, 1 miliar yang kita keluarkan adalah Allah. Allah akan mencatatnya, Allah akan memberikan balasan. Dan ini yang difahami oleh para generasi awal atau salafus saleh. Mereka kalau sedekah, mereka enggak lihat siapa penerimanya. Kalau anda pernah dengar Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau pernah memberikan makanan terbaiknya itu kepada orang gila. Lalu anaknya tanya, kenapa ayah memberikan makanan ini kepada dia? Dia kan gila, dia enggak faham nilai makanan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita sebagai seorang muslim dan mukmin mengucapkan 2 susunan kata mulia ini sebagai tanda kalau kita mengenal Sang Pencipta Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah telah menjadikan 2 susunan kata ini sebagai kata-kata syukur dan akan kekal abadi selalu di dalam kitabnya yang mulia Al-Quran, firmannya yang suci, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Nikmat Allah yang sudah melimpah kepada kita tidak bisa lagi dihitung. Dan Allah juga sudah kekalkan dalam firman-Nya berhubungan dengan masalah itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Karena memang terlalu banyak air, oksigen, cahaya, pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, transportasi dan apapun yang selama ini sudah kita nikmati, sulit sekali untuk dinilai. Dari mulai kita bayi, masih di perut ibu sampai hari ini, di ruangan ini kita masih hidup. Dan terus akan kita nikmati semua fasilitas tersebut sampai seseorang di antara kita meninggal dunia. Dan akan berlanjut estafet nikmat itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dengan nikmat abadi di surga yang sifatnya khalidina fiha, kekal selamanya. Dan celakalah orang-orang yang kafir pembangkang, karena mereka akan masuk ke dalam api neraka dengan siksaan dan nikmat dunianya akan selesai. Nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya bukan apa yang tadi sudah kita sebutkan. Karena makanan, minuman, pakaian, transportasi, tempat tinggal juga akan diberikan untuk orang-orang kafir. Tetapi nikmat terbesar adalah Allah menyempurnakan semua nikmat-nikmat fasilitas tadi dengan Islam dan iman. Karena kita jadi mengenal siapa Tuhan kita Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta termasuk menciptakan diri kita. Dan juga mengatur sistem yang ada. Pergantian siang dan malam. Dan juga mengajarkan kepada kita bagaimana hidup bahagia. Bagaimana memilih makanan terbaik, minuman terbaik, pakaian terbaik, pergaulan dan pendapatan yang terbaik. Dan itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kita pun kumpul semua di sini karena kita sebagai seorang muslim, kita pun duduk untuk mendengarkan potongan-potongan ayat Al-Quran, potongan-potongan hadis Nabi SAW, nasihat-nasihat yang bisa menambah iman kita kepada Allah, justru karena Islam itu. Dan ini harusnya kita pertahankan sampai setiap orang di antara kita wafat nanti. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sampai wafat, jangan sampai meninggal kecuali kalian dalam keadaan Islam. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu, tunduk padanya, jalankan syariatnya sampai datang kepadamu kematian. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, manusia yang telah dipilih oleh Allah untuk menutup risalah langit, tidak lagi nabi dan rasul sesudahnya, serta juga manusia yang telah menghantarkan kepada kita Islam ini sebaik-baik suri tauladan dan orang yang paling pantas dijadikan sebagai idola semua manusia, bukan hanya orang-orang beriman, karena memang Allah memilihnya secara khusus dalam masalah ini dan akan menjadi pemimpin anak Adam pada hari kiamat nanti. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah, kesempatan ini kita akan gunakan momentum insyaallah
sekitar 1,5 jam ke depan. Judul tema yaitu cinta itu bernama taat. Mungkin di awal pembukaan Anda juga akan lihat nanti insya Allah ada slide dari PowerPoint yang sudah kami siapkan. Kita akan bicara masalah cinta. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan cinta? Saya yakin tidak ada. Pasti semua kita pernah merasakan cinta, ada geloranya dalam hati. Bermula dari kita masih kecil. Muncul rasa cinta kita kepada orang tua kita. Muncul rasa sayang, rindu, dan butuh. Begitu juga dengan orang tua pada anak-anaknya. Dari mulai masih bayi, kemudian mulai beranjak anak-anak, remaja, sampai tua pun itu tetap ada. Berapa kali kita sering merasakan rasa suka pada jenis makanan tertentu, jenis pakaian tertentu, pemandangan tertentu. Dan segala macam hal dalam kehidupan kita dalam sehari-hari, sebenarnya itu bagian substansial daripada cinta itu sendiri. Namun, kesempatan ini kita akan bicara bukan cinta yang biasa. Kita akan bicara tentang puncak daripada cinta itu. Cinta yang terbaik, cinta yang tertinggi, itu akan kita bahas pada kesempatan ini. Yaitu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Pencipta, yang juga diikuti dengan cinta kepada semua orang yang Allah cintai. Di antaranya nomor 1 setelah Allah SWT adalah mencintai Rasul Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, orang kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus memperhatikan poin yang ada di layar sekarang. Kalau ada orang yang mengucapkan saya cinta padamu misalnya. Suami bilang pada istri, istri bilang sama suami. Misal, saya tidak memberikan contoh yang haram. Misalnya pacar sama pacar, tapi ini adalah pasangan yang halal. Atau anak mengatakan pada orang tuanya, saya cinta banget sama ibu, sama ayah. Atau orang tua bilang pada anaknya, ibu dan ayah cinta banget sama kamu nak misalnya. Maka tidak akan terbukti kecuali terkumpul dua hal. Adanya loyalitas dan adanya royalitas. Dua hal ini. Loyal adalah seseorang siap untuk berkorban, siap untuk menjalankan apapun yang dicintai, orang yang dicintai, yang disukai oleh orang yang dicintai, dan dia juga dermawan, dia berbagi, dia berkorban dari sisi hartanya. Itu bernamanya cinta. Kalau ada seorang suami misalnya, dia mengatakan pada istrinya, saya cinta padamu. Kita bicara lingkup manusia dulu supaya mudah difahami. Kemudian dia pelit sekali. Dia tidak pernah mau berbagi dengan istrinya. Nafkah gak diperhatikan, kebutuhan gak diperhatikan, orang sakit gak diperhatikan. Anda mungkin pernah dengar riwayat yang sahih, di mana Hindun radhiyallahu anha, setelah masuk Islam dia mengeluhkan tentang suaminya Abu Sufyan. Abu Sufyan pimpinan kaum, terkenal, tokoh Quraisy, kaya raya. Tapi apa kata istrinya? Dia bilang, ya Rasulullah, setelah masuk Islam, Abu Sufyan orang yang sangat pelit. Tidak mau tahu keadaan saya. Kemudian setelah itu, dia mengatakan, apakah boleh saya ambil sebagian hartanya hanya untuk kebutuhanku saja? Di sini permasalahannya, suami, tapi status suami, berstatus ayah anak-anak, tapi tidak mau peduli dengan keadaannya. Berarti ini bukan cinta. Karena tidak ada royalitasnya. Mungkin dia loyal di beberapa hal. Sebagai status misalnya, tapi belum royal, belum bisa bergabung nih. Atau sebaliknya, seorang istri mengatakan misalnya, saya cinta pada suaminya, tapi tidak nampak loyalitas dan royalitasnya. Atau mungkin sebagian istri nampak loyalnya sebagai status istri misalnya, mungkin memenuhi kebutuhan sebagian suaminya, melayani makan dan segala macam, tapi dia lupa ada poin lain masalah royalitas. Apakah selama ini kita sudah coba membalas hadiah yang diberikan oleh suami, atau memberikan minimal sedikit sumbangsi pada saat memang dia membutuhkan harta dan kita memilikinya. Begitu juga teman sama temannya. Kalau memang dia cinta temannya, sahabatnya, tanda kutip di sini positif. Misalnya laki-laki dengan laki-laki mencintainya karena persahabatan, atau perempuan sama perempuan misalnya, karena lawan jenis hanya boleh dalam rumah tangga atau suami istri, maka juga sama. Kalau ada teman Anda cuma mau selalu ditraktir dan dia tidak pernah mau traktir, misal dia cuma mau hidup pada saat menikmati fasilitas yang kita miliki,
dan dia sendiri tidak pernah mau berkorban, ini omong kosong. Kapan Anda jatuh dari sisi ekonomi, dia akan tinggalkan. Begitu juga tadi dengan masalah rumah tangga. Kalau dia tidak peduli dengan masalah cinta yang sebenarnya, tidak ada loyalitas dan royalitasnya, selesai. Dan dua hal ini memang berkaitan satu sama yang lain. Siapa yang royal akan datang loyalnya. Umumnya seperti itu. Dan kita sedang bicara, saya bilang, lingkup yang lebih tinggi daripada manusia. Kita sedang bicara cinta kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa dalil di awal-awal slide ini yang akan kita paparkan insya Allah supaya lebih difahami masalah ini. Karena lingkup kita adalah bukan lagi lingkupnya hanya sekedar cinta kepada makhluk, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal contoh, ada perkataan Ibnu Mubarak, Abdullah Ibn Mubarak, seorang tabi'in rahimahullah, dalam syair beliau mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Hadza, dikatakan di sini, mahal atau muhalu fil fi'ali badi'u. Lau kana hubbuka sadikan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sebenarnya saksi bahasan kita adalah potongan terakhir syairnya. Kurang lebih artinya, engkau bermaksiat kepada Allah. Buat dosa demi dosa, pelanggaran demi pelanggaran. Namun engkau menampakkan bahwasanya engkau mencintainya. Sebagai contoh ditanya, kamu muslim bukan? Iya. Dia tahu Islam agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tunjukkan seakan-akan dia mencintai Allah. Kamu kalau menikah pakai dengan cara Islam enggak? Iya. Atau hal-hal yang lain. Namun dia tetap saja membuka pintu-pintu pelanggaran. Maka kata beliau, ini adalah sesuatu yang mustahil dan merupakan keanehan dalam perbuatan. Seandainya cintamu itu benar dan tulus, niscaya engkau akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai akan taat kepada yang dicintainya. Saksi bahasan kita potongan terakhir adalah, sesungguhnya orang yang mencintai akan taat kepada orang yang dicintai. Lingkup manusia misalnya, kalau kita cinta pada seseorang, saya yakin kita sepakat, kita tidak akan membuat dia marah. Karena kita tahu kalau kita mencintainya, kita akan selalu mencari apa yang membuat dia senang. Misal contoh suami istri saja. Kalau suami atau istri benar-benar sayang dan cinta pada pasangannya, dia pasti akan menjaga perasaannya, dia akan menjaga sikapnya. Intinya seperti itu sebenarnya. Kalau itu di lingkup manusia saja seperti itu, saya yakin kita sangat menyesal misalnya sebagai suami atau istri kalau melakukan perbuatan yang pasangan kita tidak suka atau orang yang kita cintai tidak suka. Seorang anak mungkin kalau sangat cinta sama orang tuanya, dia akan sangat terganggu, merasa terbebani pada saat dia mencoreng cintanya pada orang tuanya dengan mengecewakan misalnya. Maka mungkin dia akan menangis, dia akan minta maaf, dia akan merasa itu kesalahan yang sangat besar. Kalau di lingkup makhluk saja kita bisa begitu, bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan Sang Pencipta Allah? Zat yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Ya, sumber kekayaannya tidak ada batasnya. Yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur segala sesuatunya. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah satu waktu teman-teman sekalian, sebagai tanda syukurnya kepada Allah, dia bilang, hari ini saya akan memberikan makan makhluk Allah sebagai tanda syukur kepada Allah. Sebagai terima kasih kepada Allah sebenarnya. Lalu dia suruh seluruh pelayan-pelayannya dari jin dan manusia untuk membuat makanan sebanyak mungkin yang mereka bisa lakukan atau mereka bisa buat. Dibuatlah bergunung-gunung makanan yang sangat banyak. Setelah selesai, kata Nabi Sulaiman alaihissalam, hari ini saya akan memberikan makan makhluk Allah sebagai tanda syukur kepada Allah. Dan bersusunlah prajurit-prajurit Nabi Sulaiman, belum seluruh makhluk. Ada dari kalangan hewan-hewan, ada jin, ada manusia. Lalu kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, dari prajurit-prajurit hewan ini dimulai dari burung-burung saja, jenis burung-burungan, belum yang lainnya. Silakan mulai makan. Baru jenis burung-burung saja memakan hidangan yang dihidangkan oleh seluruh dayang-dayang Nabi Sulaiman alaihissalam yang jumlahnya ribuan, bahkan mungkin lebih daripada itu, habis semuanya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam lalu berkata kepada dayang-dayangnya, coba masak lagi. Masih banyak yang belum makan. Apa kata dayang-dayang Nabi Sulaiman? Dari jin dan manusia yang sudah berkumpul, kami sudah tidak mampu lagi wahai Nabi Allah. Semua kapasitas, energi, bahan-bahan sudah kita keluarkan semuanya.
Ya, kita sudah gunakan semuanya tapi tidak cukup. Tidak bisa lagi kita melakukan. Mungkin besok iya, setelah istirahat, bumbu-bumbu disiapkan lagi dan segala macam. Maka apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Maha suci Allah yang tidak pernah habis ya pemberhanan dan selalu memberikan makan. Bukan cuma kita manusia, semua hewan-hewan dari serangga kecil sampai gajah yang besar, semuanya makan setiap hari. Semuanya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya dipenuhi sempurna oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang memahami sedikit saja dengan akal sehatnya dan hati nuraninya poin ini, saya yakin pasti dia akan memahami kenapa tema kita hari ini cinta kepada Allah SWT. Dan lebih dalam kita akan bedah ini ke depannya insya Allah. Kalau Anda mau menerai cinta sang pencipta Allah, di mana pasti apa saja yang kita butuhkan, baik itu memenuhi kebutuhan kita ataupun selamat dari mara bahaya yang menimpa kita, sebenarnya kata kuncinya ada di tangan Allah. Kalau kita sedang merasa nikmat seperti hari ini, saya dan teman-teman sekalian semuanya kita sehat, alhamdulillah, terbukti kita bisa hadir di sini. Maka nikmat sehat ini, mata masih bisa melihat, telinga mendengar, tangan menjamah, kaki melangkah. Mungkin tadi ada teman-teman sudah sarapan. Apalah kita memilih pakaian ini dan segala macam. Mungkin juga kita sekarang masih berstatus suami istri. Kita masih punya pekerjaan, punya income dan segala macam hal. Semua nikmat-nikmat itu yang ciptakan adalah Allah. Tubuh kita dan jiwa kita yang ciptakan adalah Allah. Dan yang bisa mempertahankan dan menambah hanya Allah. Kalau kita sedang ada ujian, sakit, diganggu orang, difitnah, digunjing, apa saja, maka yakinlah kalau sebagai seorang muslim dan mukmin yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, dan yang hanya bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Tidak ada yang lain. Kalau mau coba di awal titik pondasi dasar, bagaimana saya munculkan rasa cinta saya kepada Allah? Allah kan zat yang tidak kelihatan. Walaupun saya beriman kepadanya, saya baca kitabnya, saya beriman pada Rasulnya, saya yakin dengan janji-janjinya. Maka Nabi SAW simpulkan di hadis yang ada di atasnya. Apa kata Nabi SAW? Man ahabba lillah, wa abghada lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmalal iman. Artinya, barang siapa yang mencintai karena Allah, mulai hari ini, mulai detik ini pondasi dasarnya sebagai suami misalnya mencintai istri bukan karena fisiknya, bukan karena jalur nasabnya. Begitu juga dengan istri, bukan karena fisik pasangan, bukan karena statusnya sebagai pejabat atau pebisnis atau apa sajalah pekerjaannya. Orang tua pada anak bukan hanya karena status anaknya. Anak pada orang tua bukan hanya karena status ibu dan ayahnya. Sahabat dengan sahabatnya bukan karena sahabat ini loyal dan royal sama dia saja. Tetapi kata kuncinya adalah dia mencintai semua orang di sekitarnya ini. Bahkan benda-benda yang dia miliki pun, mobil, rumah, itu karena Allah. Maksudnya kalau karena Allah, dia tahu semua ini penyebabnya adalah Allah. Allah yang ciptakan saya dan ciptakan pasangan hidup saya. Ciptakan saya dan ciptakan orang tua saya. Ciptakan saya dan ciptakan anak-anak saya. Dan menciptakan semua fasilitas ini. Dan kalau Allah mau, semua itu bisa dihilangkan seketika. Maka dia mencintai itu karena Allah. Cinta karena ini akan langgeng. Karena cinta karena Allah membuat kita bisa menerima apa saja. Baik dalam keadaan pasangan atau orang-orang sekitar kita sedang sehat, kita tetap merasa puas dan mensyukuri kepada Allah. Lagi ada ujian pada dia, sakit, jatuh, misalnya bisnisnya berkurang atau pendapatannya juga sama. Menua pun tubuh tetap akan bersama. Kenapa? Karena memang cintanya karena Allah. Dia tahu saya sebagai suami ingin mengejar surga Allah dari istri saya. Sehingga saya memberikan nafkah, saya memberikan perhatian, perlindungan. Bukan karena dia, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin mengejar apa yang ada di sisi Allah. Seorang istri juga sama. Bagaimana dia melayani suaminya, bagaimana dia memberikan perhatian dan segala macam. Orang tua pada anak-anak, pada orang tua, sahabat pada sahabat. Semuanya karena berharap balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan pondasi dasarnya barang siapa yang mencintai karena Allah. Kemudian setelahnya, dan dia juga membenci karena Allah. Di saat pasangannya melakukan satu perbuatan yang salah, orang tuanya buat perbuatan yang salah, temannya, sahabatnya berbuat yang salah. Maksudnya salah dari sisi syariat Allah. Berzina, berbohong atau apa saja misalnya. Maka dia membenci karena Allah. Maksudnya benci karena Allah bukan membenci fisiknya, tapi membenci perbuatan yang Allah larang itu. Makanya orang-orang beriman yang benar imannya dan cintanya kepada Allah, dia akan membenci satu pelaku maksiat
Itu yang dibenci perbuatan maksiatnya, bukan fisiknya. Sehingga pada saat orang yang sedang dibenci perbuatan fisiknya karena perzinahannya, karena gibahnya, karena fitnahnya, karena mencurinya, bertaubat kepada Allah, dia berhenti dari semua pelanggarannya, dan sekarang sudah lebih dekat kepada Allah, maka dia kembali merangkulnya. Itu yang terjadi di masa generasi awal Islam. Waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, para sahabat tidak lihat lagi masa lalunya. Bahkan ada orang-orang yang jadi sahabat Nabi sempat disiksa oleh Umar di Mekah. Tapi setelah masuk Islam, mereka merangkul Umar dengan baik. Mereka tidak mau mengenang masa lalu Umar. Mereka tahunya Umar justru mendatangkan kemuliaan bagi kaum muslimin. Sebagaimana sebagian salaf mengatakan, sahabat mengatakan, dengan masuknya Islamnya Umar, maka kami menjadi lebih mulia. Memang sudah seperti itu kalau orang abghada lillah. Dia membenci karena Allah. Dia sedang membenci perbuatan dan sikap atau perangai dan bukan fisiknya. Makanya tidak perlu kita menghardik teman-teman kita yang hadir di pengajian. Sudah hijrah, kita tahu dulu masa mudanya nakal sekali. Jauh dari agama. Ya, terlalu banyak maksiat yang dilakukan. Begitu dia hadir di sebelah kita rangkul dia. Karena memang orang ini sudah berubah. Berarti perbuatan buruknya itu sudah selesai. Begitu juga wa'atalillah, memberi karena Allah. Subhanallah, poin ini kalau orang memberi bukan karena Allah, dia akan selalu perhitungan. Ada orang miskin lewat 5.000 atau 10.000 ya, 10.000 atau 100.000 ya, maka masih ada negosiasi sama syaitan. Tapi kalau a'talillah, mereka akan cari mana yang terbaik, lalu kemudian memberikan kepada orang di sekitarnya atau di sebelahnya. Kenapa? Karena dia tahu orang ini hanya menerima secara fisik, tapi yang menilai nanti uang 100.000, uang 1 juta, 100 juta, 1 miliar yang kita keluarkan adalah Allah. Allah akan mencatatnya, Allah akan memberikan balasan. Dan ini yang difahami oleh para generasi awal atau salafus saleh. Mereka kalau sedekah, mereka enggak lihat siapa penerimanya. Kalau anda pernah dengar Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau pernah memberikan makanan terbaiknya itu kepada orang gila. Lalu anaknya tanya, kenapa ayah memberikan makanan ini kepada dia? Dia kan gila, dia enggak faham nilai makanan itu. Untuk apa kita memberikan? Mungkin kalau anda suruh kasih makanan apa saja, saya bisa ambil di dapur, ya kemudian dia makan, yang penting laparnya hilang. Maka jawaban dia luar biasa, sangat bijaksana, mendidik anaknya agar faham, dan sampai ke kita pun setelah ribuan, lebih dari 1000 tahun lebih. Karena Rabi' Muslim ini ulama tabi'in, masih di generasi awal Islam, di tahun 100-an Hijriah, antara sebelumnya atau sesudahnya sedikit. Maka dia mengatakan, wahai anakku, kalau dia tidak tahu nilainya, Allah tahu nilainya. Jadi tidak penting bagi saya siapa yang menerima makanan saya, tapi bagaimana saya menjaga agar sang pencipta Allah yang memerintahkan sedekah tersebut menilai sedekah saya. Lalu dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan pernah merasakan atau mendapatkan maksimal balasan sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Kemudian wa mana'alillah, dia menahan juga karena Allah. Apakah menahan itu tidak memberikan sedekah adalah dosa? Tidak semuanya. Kalau anda menahan tidak memberikan karena orang yang akan menerima adalah ahli maksiat. Contoh, ada orang datang minta uang kepada anda tapi dia mau minum khamr, dia mau main judi. Maka di sini kita tahan karena Allah. Saya tidak akan berikan kalau anda mau lakukan kemaksiatan. Begitu juga kata Nabi SAW, kalau dia gabungkan keempat ini, dia mencintai karena Allah, dia benci karena Allah, dia memberi karena Allah, dia menahan karena Allah. Kata Nabi SAW, di saat itu dia sudah menyempurnakan imannya. Ada hadis Nabi SAW yang mulia. Kenapa kita harus mengejar cinta Allah nomor 1? Tadi sudah kita sedikit kasih gambaran, karena memang Allah sang pencipta Allah. Anda kalau mencintai Allah, luar biasa efeknya. Di antaranya hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim di atas ini. Kalau anda fahami hadis ini, dan hanya hadis ini anda bawa pulang dari ruangan ini, dari kami, maka bagi saya sudah cukup. Renungi baik-baik bagaimana Nabi SAW memberikan kepada kita penjelasan apa manfaatnya kalau kita dicintai oleh Allah, dan tentu kita mulai memunculkan cinta kita kepada Allah juga. Kata Nabi SAW, "Idza habballahu 'abdan nada Jibril." Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Siapa Jibril, Ustaz? Jibril itu adalah pemimpin para malaikat. Maka innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah mengatakan Allah mencintai si fulan, maka cintai dia. Diperintahkan Jibril mencintai kita secara pribadi.
Fayuhibbuhu Jibril, maka spontanitas Jibril langsung mencintainya. Karena Jibril bagian dari malaikat, dan malaikat adalah cirinya la ya'sunallaha ma amaru wa yafaluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Lalu dikatakan fayuna di Jibril fi ahli sama. Lalu Jibril memanggil semua penghuni langit dari kalangan malaikat. Dan perlu anda ketahui rukun iman kita yang kedua, iman kepada malaikat setelah iman kepada Allah. Jumlah malaikat berlipat-lipat ganda dibandingkan jumlah kita. Malaikat ini lebih banyak. Setiap orang di antara kita memiliki pendamping 3 malaikat. Pencatat amal baik, pencatat amal buruk. Dan ada 1 malaikat diistilahkan dengan malaikat hafadhah, penjaga. Kalau populasi manusia sekarang 7,5 miliar atau lebih dari itu sedikit, maka jumlah malaikat yang mendampingi manusia itu ada 3 kali lipatnya. Artinya 20 sekian miliar jumlah malaikat yang mendampingi manusia. Belum yang mendampingi jin. Belum yang membagi rezeki. Belum yang menjaga lautan, menjaga hutan, ya, menggantikan siang malam, menggantikan musim, yang meniupkan ruh, yang mencabut ruh. Jumlah mereka sangat banyak. Pimpinannya semua adalah malaikat. Jibril alaihissalam. Dan malaikat tempatnya semua di langit. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, pantas langit itu mengeluarkan suara seperti induk unta atau unta yang sedang memikul barang yang berat di punggungnya. Karena tidak ada tempat di langit ukuran 4 jari manusia kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku. Jumlah mereka banyak sekali. Malaikat Jibril menyeru ahli langit semuanya. Semuanya dipanggil, diseru. Apa kata Jibril AS? Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Ketahuilah wahai penghuni langit, Allah pencipta satu-satunya mencintai si fulan. Disebut misalnya namanya si A. Si A, maka wajib kalian cintai semuanya. Ini hadis Bukhari Muslim. Lalu apa yang terjadi? Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka semua penghuni langit tidak terkecuali mencintainya. Walaupun belum pernah ketemu. Coba renungi baik-baik hadis ini. Thumma yudha lahul qabulu fi ahlil ard. Dan efeknya adalah sesudah itu Allah akan memberikan ya untuknya penerimaan dan kecintaan di kalangan penduduk bumi. Jadi kalau ada orang subhanallah walaupun anda baru ketemu, baru lihat, kok kita tertarik ya, kok kita ingin sekali berteman dengan dia. Ini bukan kita bicara masalah suka yang bau maksiat ya. Suka karena orang itu vulgar terbuka auratnya. Atau dia seorang yang terkenal di alam kemaksiatan lah jauh dari Allah. Bukan. Tapi kita sedang bicara seorang muslim atau muslimah, mukmin dan mukminah yang kita kalau berinteraksi nyaman sekali. Ya, kita kalau dengar petuahnya sampainya kita juga nyaman sekali. Pastikan orang itu masuk dalam hadits ini. Karena yang membuat dia bisa diterima di muka bumi, penyampaiannya bisa dicerna, apa yang disampaikan petuahnya bisa diamalkan, berarti Allah yang membuat di sini penerimaannya di kalangan penduduk bumi. Selanjutnya teman-teman sekalian, ada firman Allah Subhanahu wa taala juga berhubungan dengan masalah apa yang kita dapatkan kalau sampai kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang muncul dalam hati kita? Ada satu potongan ayat Al-Qur'an, subhanallah, saya pas lagi sholat kemudian saya membaca ayat ini. Potongan ayat ini sering kita baca, sering saya baca terutama dalam surah Al-Mulk ayat 12 ya. Dan ini potongan akhir ayat. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Saya waktu susun materi ini saya sempat berpikir, ayat ini punya makna dan punya korelasi. Kenapa? Ternyata dia efek memang dari rasa cinta kepada Allah itu. Allah akan munculkan ini dalam hatinya, yaitu sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Mulailah muncul rasa takut. Takut tidak masuk ke dalam surga. Takut Allah murka sehingga masuk ke neraka. Dengar tentang siksa kubur ketakutan. Dengar tentang nanti kematian kalau dihadapi su'ul khatimah ketakutan. Takut kalau sampai tidak husnul khatimah. Semua itu akan muncul kapan? Kalau memang Allah sudah mencintai kita. Berapa banyak hamba-hamba Allah teman-teman sekalian di bencana alam. Depan matanya meletus gunung itu. Depan matanya bumi itu pecah. Ya. Waktu terjadi tsunami, terjadi longsor di beberapa wilayah di negara kita. Semoga Allah jaga negara kita ini dan tidak terjadi lagi. Karena itu adalah ujian dari Allah SWT yang menandakan ada pelanggaran di wilayah itu. Berapa banyak saya pernah ada cuplikan anak muda didatangi oleh satu media. Ditanya, karena dia berhasil lolos ya dari longsor yang besar. Lalu ditanya bagaimana kejadian? Dia menceritakan kejadian tersebut seperti memang dia menghadirinya. Tiba-tiba tanah
menjadi lembek, masuk rumah, kemudian saya loncat di atas batu, saya pegang pohon, ada teman saya, keluarga saya mati. Dia cerita. Tapi dari mimik wajah orang yang sedang cerita ini, saya melihat dia seakan-akan cuma merasa bangga karena dia berhasil lolos. Bukan dia takut, ya. Kalau bisa saja dia juga terjadi satu waktu atau detik itu juga Allah lakukan atau berbuat dia yang sama. Berapa banyak orang contoh yang lain satu mobil sama temannya pulang dari diskotik dari bar buat maksiat kemudian tabrakan. Temannya meninggal di tempat dia masih lolos. Dia bukannya mengambil pelajaran, Allah masih memberikan dia kesempatan. Lihat teman kamu saya matikan sekarang, kamu masih saya kasih kesempatan. Bukan begitu. Tapi dia lebih berpikir, oh saya kemarin selamat teman saya yang tabrakan. Sehingga dia berulang lagi dengan kemaksiatannya. Karena nggak ada khasyahnya. Nggak ada rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rasa takut itu hanya diberikan kepada orang yang dipilih. Kalau sudah muncul rasa takut kita, takut kalau kita meninggal amal kita kurang, takut kalau kita tidak masuk surga, takut kalau masuk neraka, takut disiksa di kubur, takut su'ul khatimah, segala macam, takut kalau kita konsumsi yang haram nanti Allah akan menghukum kita dan segala macam hal. Semua ini berarti menandakan ada rasa cinta Allah pada anda dan berarti anda pun cinta kepada Allah. Apa yang terjadi? Kata Allah SWT, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya sekalipun tidak terlihat oleh mereka, tidak lihat Allah karena Allah akan dilihat nanti di surga gitu ya. Maka bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Dibersihkan dosa-dosanya yang merupakan penghalang dari mendapatkan rezeki. Karena dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, kata Nabi SAW, termasuk ada rezeki yang terhalang dari seorang hamba karena dosa-dosa yang dia lakukan. Dan akan diberikan pahala yang besar. Kita bisa dengar bagaimana statement para ulama tafsir. Di antaranya As-Sa'di rahimahullah berkata, ay fi jami' ahwalihim hatta fil halati allati la yattali'u alaihim fiha illallah. فلا يقدمون على معاصي ولا يقصرون فيما أمر به. Artinya dalam semua keadaan mereka, maksudnya takutnya itu ya, bahkan dalam keadaan di mana tidak ada yang melihat mereka kecuali Allah. Anda lagi sendirian, Anda lagi safar, lagi masuk hotel, tetap Anda takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berani melakukan maksiat kepadanya dan tidak melalaikan apa yang dia perintahkan. Tidak cukup dengan meninggalkan dosa, tapi juga dia sibuk dengan amal-amal solehnya. Abi Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah riwayat, ya, bahwasanya ada beberapa orang dari sahabat Nabi berkata kepada beliau, ya Rasulullah, "Dhahaba ahlud duthuri bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Sebelum saya baca terjemahan, tapi teman-teman bisa lihat di atas tentunya. Kita bisa lihat ya bagaimana para salaf, para sahabat, karena sudah muncul rasa cinta Allah, sudah ada Allah mencintai mereka dan akhirnya Allah berikan kepada mereka rasa khusyuk, khasyah itu, maka pikiran mereka bukan lagi bagaimana bersaing dari sisi bisnis. Ini rumahnya lebih bagus, saya juga harus lebih bagus. Ini mobil lebih bagus, saya harus lebih bagus mobilnya. Ini lebih tampan, cantik, saya harus lebih baik daripada mereka. Bukan lagi pikirannya sebatas itu. Mereka sudah berpikir hal yang lain. Sudah berpikir hal-hal yang jauh lebih tinggi yang tidak dipikirkan oleh awamnya orang. Ini hanya bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Apa kata para sahabat? Pernah ada sebagian datang kepada Nabi SAW berkata begini, wahai Rasulullah, orang-orang kaya di kalangan kami pergi membawa pahala yang banyak. Bukan mereka bilang, itu para pedagang-pedagang, saudagar-saudagar, udah banyak toko-toko mereka, udah melimpah harta mereka di gudang. Seakan-akan mereka mau seperti itu. Tidak. Apa yang mereka bilang? Kaya raya mereka. Dengan kaya raya mereka, mereka telah membawa banyak pahala. Ternyata yang dimaksudkan adalah karena orang-orang kaya ini selain halal, mereka juga sibuk ya mengejar surga dengan itu, dengan sedekah dan segala macam. Mereka sholat, orang-orang kaya itu sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Maksudnya kami nggak punya itu. Jadi yang dipikirkan oleh orang-orang yang punya cinta kepada Allah ini bukan lagi persaingan dunianya. Mereka tidak hasad dan iri dengan harta yang lebih. Tapi mereka berpikir harta-harta ini ternyata bisa membuat mereka bangun masjid, rumah anak yatim kalau di masa kita sekarang, bersedekah untuk membantu para mujahidin dan segala macam hal. Kami orang miskin, kami hanya bisa sholat, puasa, kami nggak punya itu ya Rasulullah. Lalu mereka mengatakan, awalisa, lalu mereka seakan-akan bilang, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan nih supaya kami bisa menyaingi teman-teman kami yang kaya itu?
Lalu kata Nabi SAW, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah telah memberikan kalian peluang banyak cara yang lain yang kalian bisa sedekah. Walaupun kalian tidak punya harta. Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Kalian setiap kali mengucapkan subhanallah aja sudah dianggap sedekah. Mirip dengan sedekah harta. Kalian tidak punya harta, perbanyak subhanallah. Lalu dikatakan wa bikulli takbiratin sadaqah. Setiap kalian bilang Allahu Akbar saja sudah dihitung sedekah. Wa bikulli tahlilatin sadaqah. Di setiap la ilaha illallah ada sedekah. Wa bikulli tahmidatin sadaqah. Di setiap syukur kalian ada sedekah. Wa amr bil ma'ruf sadaqah. Menyeru pada kebenaran. Ajak orang sholat, ajak orang puasa, ajak orang ke majelis ilmu, itu juga sedekah. Wa nahyi anil munkar sadaqah. Memberhentikan orang, mengingatkan dari dosa-dosanya juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian ada sedekah. Maksudnya di interaksi biologis yang halal. Qalu ya Rasulullah, para sahabat berkata, ya'ti ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fihi ajr? Apakah seseorang di antara kami melampiaskan syahwatnya pada istrinya, juga dia akan mendapatkan pahala? Walaupun dia miskin, dia tidak bisa bersedekah, bangun masjid dan segala macam, itu juga pahalanya besar. Faqala, Nabi SAW mengatakan, araitum law wada'taha fil harami alaysa kana yakunu alaihi wizr? Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, berzina, ada dosanya? Awil wizru, atau beban-beban dosa? Qalu bala, para sahabat mengatakan tentu ya Rasulullah. Zina pasti dosa, bahkan dosa besar. Qala fakadzalika idza wada'a fil halal yakunu lahu ajr. Begitu juga kalau dia letakkan kemaluannya pada yang halal, maka berarti dia akan mendapatkan pahala. Berarti semua jenis zikir, semua jenis kebaikan, menyuruh pada kebaikan, melarang kemungkaran, bahkan biologis halal bagi orang miskin, itu seimbang dengan sedekahnya orang-orang kaya. Berarti masih banyak pintu-pintu kebaikan yang bisa dikejar oleh orang-orang walaupun ekonominya tidak setara dengan teman-temannya. Tapi yang kita ingin titikberatkan di hadits ini teman-teman sekalian, para salaf dulu yang mereka pikirkan bukan lagi hal-hal itu. Bukan lagi hal-hal yang bersaing supaya rumahnya lebih besar daripada temannya. Tapi bagaimana mengejar pahala mereka saja. Ada juga hadis Nabi SAW yang mulia, ini hadis Qudsi. Hadis ini teman-teman renungi baik-baik. Saya subhanallah setiap ulangi hadis ini mungkin sudah sekian banyak. Selalu saya mulai lagi menundukkan kepala dan merenung lagi. Benar, kita harus betul-betul mengakui tidak ada yang memenuhi kebutuhan kita kecuali Allah. Hadits ini mulia, kata Allah SWT dalam hadis Qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah larang mengharamkan kezaliman dari diriku, dari zatku, kata Allah SWT. Allah tidak akan zalimi siapapun. Kemudian aku juga jadikan haram di antara kalian. Jangan sampai saling menzalimi. Zalim berarti mengambil yang bukan haknya atau tidak memberikan hak orang lain. Kemudian dikatakan Allah, ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Ini pesan penting. Wahai hamba-hambaku, kalian semua sesat. Kalian tidak tahu mana kebenaran. Terbukti kalau anda mau tahu sesatnya, masih banyak manusia yang sembah patung. Di zaman kita sekarang modern masih banyak orang sembah patung, mengajak ngomong patung yang tidak bisa ngomong. Dia yang pahat, dia yang warnai, dia yang namakan lalu dipanggil Tuhan. Berapa banyak orang yang masih sembah pohon, berapa banyak orang yang masih sembah dewa-dewa dan bintang-bintang, berapa banyak orang masih mencari Tuhan-Tuhan lain. Bahkan di India ada orang menyembah sapi. Kalau kita searching sekarang di media kita tidak asing. Coba searching penyembahan sapi di India. Luar biasa. Sapi didatangkan, mereka masuk ke bawah perutnya. Ada yang maaf ya, kotorannya, kencingnya segala macam mereka ambil sebagai keberkahan dan luar biasa. Jadi kalau Allah tidak kasih hidayah, teman-teman tidak kenal Allah, tidak tertarik untuk mempelajari syariatnya, selesai urusannya. Maka Allah mengatakan kalian semua sesat sebenarnya. Anda semua hari ini bisa datang mendengarkan, saya pun bisa susun materi, ya. Dan jazakumullah khairan, ada teman-teman tim yang membantu kami tentunya untuk menyempurnakan tema-tema ini. Dan juga sudah cukup banyak mungkin teman-teman yang hadir juga online misalnya, atau mungkin para asatidzah kita dan para ulama kita juga cukup banyak mereka melakukan ini. Sebenarnya semua ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau anda masih tergerak hatinya untuk mengerjakan ketaatan, berarti hidayah dari Allah. Maka Allah mengatakan, mintalah hidayah itu dariku, aku akan berikan.
Makanya dalam surah Al-Fatihah selalu kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan lurus. Padahal kita sudah muslim. Lalu dikatakan ya ibadi kullukum ja'in illa ma'an at'amtu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku kalian semua lapar kecuali aku berikan makan. Minta makanan kepadaku aku akan berikan kepada kalian. Mungkin selama ini kita tidak merenung teman-teman sekalian. Saya kan setiap lapar tinggal terfikir mau makan apa. Kemudian saya tinggal makan makanan. Selesai. Padahal sebenarnya itu cuma di batas manusia. Kalau secara keimanan tidak seperti itu. Yang menciptakan Anda Allah, yang menciptakan rasa lapar itu Allah, yang membuat sistem lapar itu harus dengan makan. Tidak bisa dengan cara yang lain. Kalau ada orang lapar dia tidur tetap kelaparan. Harus kemakan dan juga yang menyiapkan makanan itu dan memunculkan ide kita mau makan yang gurih, yang pedas, yang manis itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan sesudah kita makan sedikit porsi lalu kita merasa kenyang adalah Allah. Coba berpikir lebih kepada masalah keimanan. Melampaui alam manusia keimanan itu. Maka Allah mengatakan minta padaku. Makanya para salaf kalau lapar, haus. Mereka mengatakan ya Allah lapar dan haus berikan aku makan minum. Walaupun mereka punya sebenarnya. Dan mereka memohon kepada Allah SWT untuk menggunakan level keimanan. Bukan lagi hanya sekedar rasionalnya manusia. Kemudian selanjutnya kata masih Allah SWT ya ibadi. Kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Hai hamba-hambaku kalian semua telanjang, enggak punya pakaian. Terbukti kita waktu lahir telanjang enggak? Telanjang. Lalu siapa yang memberikan kita pakaian? Orang yang Allah bebankan untuk mengurus kita. Kedua orang tua kita. Kalau tidak tadinya kita tidak berpakaian. Siapa yang menggerakkan, siapa yang menciptakan orang tua kita sehingga terjadi interaksi biologis ketemu sperma sama sel telur lalu dia, sang ibu hamil lalu melahirkan. Lalu siapa yang memunculkan rasa kasih sayang dari kedua orang tua kita mengurus kita dari kecil. Belum bisa buat apa-apa. Belum bisa jalan, belum bisa ngomong. Cuma nangis, tangisan saja. Semua makanan, minuman, pakaiannya diuruskan. Allah mengatur sistem itu. Renungi baik-baik dengan secara keimanan saya katakan. Bukan hanya sekedar rasional manusia. Maka mintalah kata Allah SWT. Mintalah pakaian aku akan berikan kalian pakaian. Makanya ada doa mengenakan pakaian termasuk pakaian baru, ada doa melepas pakaian baru, bahkan kita dianjurkan mendoakan teman-teman kita ataupun kerabat kita atau siapa saja depan kita yang menggunakan pakaian baru. Di antaranya ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut syahida, pakailah baju yang baru ya. Kemudian ilbis wa ish hamidan, hiduplah mulia, mumut syahidan dan mati dalam kondisi mati syahid. Jadi memang ada hubungannya semua dengan masalah itu. Kemudian juga selanjutnya Allah masih mengatakan ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian pasti berbuat salah di pagi, di siang dan di malam hari atau di malam hari dan siang hari. Siapa dari kita yang tidak buat pelanggaran? Lewat saja di jalan ada saja pelanggaran dari pelang-pelang, mungkin ada pelanggaran agama atau yang semisalnya. Kalian punya banyak salah-salah. Lalu kata Allah apa? Wa ana akfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Dan akulah yang membersihkan dosa-dosa itu. Aku memaafkannya. Aku yang bisa melepaskan hukuman itu. Maka beristighfarlah kepadaku, aku akan ampuni kalian. Ya ibadi, innakum lan tablughu dharri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak bisa menyusahkanku kata Allah. Kita mau buat apapun tidak bisa menjangkau Allah gitu. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian juga tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Allah tidak butuh dengan kita. Teman-teman kalau mulai dari bayi kita lahir sampai kita meninggal dunia, kita sujud kepada Allah, enggak ngangkat kepala, tidak ada manfaatnya buat Allah ibadah itu. Ibadah itu untuk kita sendiri. Ya. Keliru kalau ada orang mengatakan, saya sudah menyembah Allah 50 tahun, 70 tahun. Tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Tidak ada nilainya sama sekali. Itu semua kembali kepada kita. Kenapa ada orang kalau sholat, yang penting dia seperti sudah store kewajiban. Yang penting saya sudah sholat. Dia tidak renungi setiap gerakannya, tidak menikmati setiap bacaannya. Karena dia berpikir Allah butuh. Keliru. Balik persepsi anda sekarang, anda yang butuh dengan itu. Tidak ada manfaatnya buat Allah SWT. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seluruh jin, seluruh manusia, dari yang pertama saya ciptakan sampai yang akhir, semua dikumpulkan semuanya dan semua sama hatinya pada level ketakwaan paling tinggi. Contoh, kita semua manusia dikumpulin dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti menjelang hari kiamat, semuanya dibuat hatinya seperti Nabi Muhammad SAW, hati yang paling mulia, atqa rajulun wahid minkum.
maka tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Gak ada manfaatnya buat aku. Lalu kata Allah SWT selanjutnya, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya, ini di baris keduanya, kalian semuanya berkumpul dari manusia dan jin yang pertama sampai akhir, dan semuanya hatinya sama paling buruk. Contoh misalnya hati paling buruk, hatinya Fir'aun misalnya. Semua seperti Fir'aun. Maka kata Allah SWT, itu tidak berpengaruh sedikit pun terhadap kerajaanku. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wa'idin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian semuanya berkumpul di sebuah lembah, semuanya jin dan manusia, semua dari awal sampai akhir, semuanya minta hajatnya. Kita kumpul semua, jangankan yang di ruangan ini, yang ikut di Uyghur online, semua manusia, semua jin dari awal sampai akhir, semua berkumpul di satu lembah, minta semua permasalahannya. Apa yang paling kita butuh kita sampaikan, ya Allah tolong berikan. Lalu Allah mengatakan, aku berikan masing-masing hajatnya maksimal yang dia minta, tidak mengurangi sedikit pun dari perbendaharaanku, kekayaanku, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke lautan. Lautan masih luas, tidak akan pernah habis pembaharan Allah Subhanahu wa taala. Anda kalau minta sama manusia, sampai seorang penyair mengatakan, jangan kau minta sama manusia, karena kalau kau minta sama manusia, maka dia akan marah padamu. Kita minta sekali dia kasih, 2 kali, tapi kalau sudah 10 kali, 20 kali, manusia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah yang justru kalau kau tidak minta dia marah. Kita kalau tidak mau berdoa, tidak mau ibadah, Allah marah dengan kita. Allah mau kita manja, Allah mau kita minta, kita akui dia sebagai pencipta. Itu aja kuncinya sebenarnya. Dan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, man lam yadu Allah yaghdab alaih. Yang belum mau minta kepada Allah, justru Allah murka padanya. Lalu kata Allah SWT, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, itu amal-amal yang saya perintahkan, saya simpankan buat kalian itu. Sebenarnya buat kalian sendiri, sholat, puasa, semua buat kalian manfaatnya. Thumma wafikum iyaha, dan saya berikan balasannya. Paman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapatkan dia ingin berbuat kebaikan, dia ikuti ketaatan, maka dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Dan siapa yang tidak dapat kecuali itu, jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Maksudnya masih terus saja tidak mau beriman, tidak mau taat dan seterusnya. Fi riwayat dan dalam riwayat lain, inni haramtu ala nafsi dhulma wa ala ibadi fala dhalamu. Dalam riwayat lain, dan aku haramkan kezaliman, ya, maka janganlah kalian saling menzalimi. Maksudnya awal hadisnya. Ini kurang lebih terjemahannya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada banyak dalil-dalil dari Al-Quran teman-teman sekalian yang menunjukkan adanya perintah kita agar cinta kepada Allah SWT. Dan orang yang cinta kepada Allah sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, ini manfaatnya besar sekali. Karena kita akan dicintai oleh semua makhluk. Ya. Kalau anda ada yang mengatakan misalnya begini, tapi Ustaz Rasulullah SAW kan orang yang paling bertakwa, orang yang paling dicintai oleh Allah, kok masih ada musuhnya, kok masih ada orang-orang kafir yang membencinya, orang munafik yang membencinya? Maka jawabannya teman-teman sekalian, memang akan ada orang yang membenci tapi bukan orang selevel dengan anda, bukan orang yang seiman dengan anda. Akan ada orang yang membenci tapi orang-orang yang memang mengikuti jalan-jalan syaitan. Makanya Nabi Muhammad SAW tetap aja tidak ada mudarat kepada beliau. Beliau tetap harum namanya, dan akhirnya Abu Lahab dan Abu Jahal cuma dikenang keburukannya. Habis dengan setelah meninggal. Nah seperti itu gambarannya ya. Sekarang dari Al-Quran cukup banyak Allah memerintahkan kita agar mencintai Allah. Dan Allah justru mengancam kalau orang tidak mencintai Allah itu mendahulukan manusia atau makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat tegas sekali, bukan lagi opsional. Tetapi memang anda punya kewajiban untuk mendahulukan Allah. Bahkan dari kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, semua harta kita. Kalau Allah minta kita mengorbankan semua di jalan Allah, kita akan korbankan. Itu baru iman yang sempurna gitu ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 24. Kurang lebih bunyinya, Qul in kana aba'akum wa abna'akum wa ikhwanakum wa azwajakum wa ashiratakum wa ammalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha
wa masakinu tardawnaha habba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fisabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Artinya, katakan hai Muhammad kepada orang-orang yang sudah mengaku beriman dan muslim itu, jika bapak-bapak kalian, dimulai dari ayah, maksudnya di sini masuk dalamnya ibu, ya. Kemudian anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan hidup kalian atau istri kalian, kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, bisnis yang kalian bangun, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Maksudnya akan datang hukuman Allah SWT dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Di sini sebenarnya ayat ini turun kepada masalah jihad, ya. Menegur orang-orang di masa Nabi SAW. Pada saat Nabi ajak jihad, mereka masih punya opsi lain. Masih ragu, masih segala macam gitu ya. Sayang, ini kan rumah baru saya bangun. Saya baru menikah. Ini anak-anak saya masih kecil. Ini bisnis saya baru kembangkan. Masa saya harus tinggalkan? Nah seperti itulah. Maka Allah turunkan ancaman ini. Kalau di masa kita sekarang teman-teman sekalian, mungkin Anda sudah dikasih tempat tinggal oleh Allah. Lalu Anda malas-malasan ke masjid padahal sudah dengar azan. Anda malas-malasan berzikir padahal sebenarnya ada AC, tinggal duduk, tinggal gerakin tangan dan lisannya berzikir. Tidak mau baca Quran, cuma jadi hiasan saja aplikasi Al-Quran di handphone. Semua ini masuk dalamnya. Seakan-akan lebih mendahulukan urusan dunia daripada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini menjelaskan tentang orang-orang beriman memang akan lebih mencintai Allah dibandingkan dengan kalau mau dibandingkan dengan orang-orang kafir yang memang lebih mencintai masalah dunia. Sebagaimana Al-Baqarah 165 yang berbunyi, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allah shadidul 'adzab." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka datangkan siapapun yang mereka cintai, ya, seperti Allah atau bahkan mengalahkan cinta kepada Allah. Mereka mencintainya, saingan-saingan Allah itu dari pasangan hidupnya, dari patung-patung, dari harta kekayaan dan segala macam, sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah, dan sekiranya orang-orang zalim itu mengetahui ketika mereka melihat azab nanti karena mereka cuma mencintai dunia, akhirnya meninggalkan, mendahulukan itu daripada hak-haknya Allah, daripada syariat Allah, mereka nanti di akhirat atau di kuburan melihat siksa sudah disiapkan, bahwa semua kekuatan itu hanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azabnya, niscaya mereka akan menyesal. Banyak orang-orang teman-teman sekalian bersedia membayar dukunnya, sesajen untuk jinnya. Berapapun mereka harus keluarkan. Yang penting bisnisnya bisa bertahan, jabatannya bisa bertahan. Saya temui beberapa orang yang mencapai pada tingkat jabatan pejabat pemerintah. Mereka bersedia untuk membayar sebuah keris dengan sekian ratus juta atau miliaran. Dengan alasan ditipu oleh para dukun tersebut, ini akan menjaga jabatan Anda. Mereka dahulukan semua itu daripada mereka berdoa. Daripada mereka tawaf di dekat Ka'bah dan memohon sujud kepada Allah SWT. Ini contoh-contohnya. Mereka mendatangkan saingan-saingan, ya Allah SWT seakan-akan itu punya kekuatan. Padahal mereka tidak punya apa-apa sama sekali. Saya pernah menyaksikan teman-teman sekalian sebuah cuplikan. Jadi di Saudi itu ada satu kementerian khusus dibentuk oleh kerajaan Saudi. Mereka ini khusus untuk hayy amil ma'ruf nahi mungkar, menegakkan yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Salah satu divisinya itu adalah menangkap dukun-dukun. Divisinya itu memang kerjanya itu. Jadi ada jalan timnya mencari dukun. Padahal di Saudi sudah sangat ketat, syariat Islam diterapkan, tapi masih ditemukan. Jadi salah satu pimpinannya itu seorang ulama. Beliau memang diizinkan juga oleh pemerintah Saudi, setiap kali tangkap dukun boleh buat cuplikan bagaimana prosesi penangkapannya, dan nanti akhirnya disuruh sebelum eksekusi, ya, ini dukun kalau didapat dalam syariat Islam sedang praktek kedukungannya itu hukumannya dibunuh. Sebagaimana kata Nabi SAW, haddus sahiri darbatun bisayf, hukuman para dukun itu adalah dipenggal lehernya kalau kedapatan praktek kepergok. Nah biasanya di dalam cuplikan itu sebelum dieksekusi itu ditanyakan, bagaimana caranya kamu memanggil setan-setan kamu itu. Ada banyak cuplikan, diantaranya yang unik adalah ada satu orang dukun yang paling terkenal di Saudi ketangkap dan akhirnya dipancung, itu memang hukuman mati ya. Sebelum dia dihukum, dia sempat memberikan contoh. Dia bilang, dia pakai baju merah dari kepalanya itu ditutup dengan kain merah teman-teman sekalian sampai ke kakinya, semua badannya pakai kain merah. Lalu dia pegang pecut, ya, pecut kuda. Ya, itu dia pegang, kemudian
dia bilang kalau saya mau manggil iblis atau syaitan, saya mulai mengucapkan mantra-mantra sambil memecut badan saya. Kalau badan saya sudah mulai berdarah-darah, baru kemudian saya menyatakan kekufuran kepada Allah. Ya, saya terus memanggil-manggil nama syaitan dan iblis, akhirnya saya akan mendengarkan suara dan coba akan memberikan kepada saya bantuan. Lalu ditanya lagi, setelah itu, apakah semua hajat kamu dipenuhi oleh syaitan tersebut? Dia bilang tidak. Ada juga indikasi, ada yang tidak. Ini level dukun-dukun tersebut. Mereka pun tahu tidak semua permintaan mereka bisa dipenuhi. Karena memang syaitan itu, iblis, itu punya batasan. Dia juga makhluk. Dia terhina, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sayangnya banyak orang belum faham masalah, lalu kemudian tetap bergantung pada makhluk-makhluk seperti ini. Dan mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Renungi sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, mintalah segala sesuatunya hanya kepada Allah sampai kepada tali sendal kalian. Jadi di zaman dulu, teman-teman zaman Nabi SAW itu sendal orang, potongan kulit dikerasin gitu ya. Kayak kita sekarang mungkin sudah pakai mesin. Zaman dulu orang cuma dikeringin di matahari, kemudian dipanasin dengan sedikit api, lalu kemudian diletakkan di bagian telapak kaki bawah, lalu sisanya diikat dengan tali sampai ke betis. Tali ini sangat murah. Ya, dan mudah sekali untuk dibuat gitu ya. Maka kata Nabi SAW, mintalah segala sesuatunya kepada Allah walaupun tali sendal kalian. Makanya para salaf berdoa begitu. Mereka kalau ada apa-apa, ya Allah berikan minum, ya Allah berikan makan, supaya ketergantungannya sama Allah itu besar. Karena kalau potensi ketergantungan ini teman-teman kita tidak alihkan, ini jadi masalah. Maka dia akan ditunggangi oleh syaitan seakan-akan kita butuh pada makhluk. Begitu juga Al-Baqarah 195 Allah mengatakan, wa anfiqu bisabilillah wa la tulqu biaydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sekarang Allah menyebutkan di akhir ayat, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Semua perintah baik dalam agama. Dan semua perintah agama baik. Dia sholat, dia puasa, dia sedekah, dia zikir, dia bakti orang tua, jenguk orang sakit, apalah. Semua itu masuk dalam ihsan. Jadi kalau anda juga mau meraih cinta Allah, selalulah mengerjakan ketaatan-ketaatan. Dan perlu anda fahami poin penting ya. Jangan pernah ragu dalam menerima syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena isi syariat ini semuanya maslahat. Sholat itu maslahat, puasa itu maslahat, itu maksudnya kebaikan buat kita. Tidak ada mudaratnya, semuanya baik. Semuanya, dari gerakannya, dari bacaannya, baik hubungan dengan Allah dan juga demi untuk menjaga kesehatan kita. Sekarang sudah terbukti banyak sekali ya, gerakan-gerakan sholat ternyata sangat baik buat kesehatan, puasa itu sangat baik buat kesehatan. Bahkan kita tahu dalam haji dan umroh ada lari, ada jalan, dalam sa'i, dalam tawaf. Semua itu adalah berhubungan dengan masalah maslahat buat kita. Apapun sifatnya. Bahkan sampai kepada syariat yang sangat keras pun, tanda kutip ya, dianggap keras oleh para orientalis, orang-orang non-muslim yang pelajari Islam dan sengaja mencari kesalahan Islam. Itu namanya disediakan orientalis. Pusat mereka di McGill di Kanada. Nah, mereka ini teman-teman sekalian melemparkan syubhat di tengah-tengah umat Islam. Dan ini akhirnya dikembangbiakkan oleh generasi mereka. Maksudnya hasil daripada generasi yang mereka cetak ya. Munculnya pemikiran liberal sekarang ya. Mereka mengatakan Islam tapi mereka menolak syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya kayaknya ya, Islam itu terlalu keras ya. Kenapa orang pembunuh harus dibunuh? Karena memang hukuman dalam Islam pembunuh, pembuat kerusakan di muka bumi dihukum mati gitu ya. Kalau kedapatan orang jelas-jelas kepergok membunuh orang, ya, sudah selesai, ditangkap dan memang dihukum mati gitu. Ini diantaranya syubhat yang mereka, dan banyak syubhatnya. Kalau kita ingin bahas ini pertemuan sendiri gitu kan. Tapi jelas contohnya masalah hukuman mati. Orang yang mengikuti pemikiran orientalis ini selain mengatakan, oh ya memang benar kali ya. Harusnya kita ganti aja dengan penjara. Harusnya kita ganti aja dengan hukuman lain gitu ya. Maka ini karena tidak faham teman-teman sekalian. Orang yang menganggap syariat Islam, orang yang membunuh harus dihukum mati juga. Mereka anggap itu keras karena mereka belum mengalamin. Coba kita bayangkan kalau seseorang dari kita pulang ke rumah, dia temukan istrinya dibunuh oleh orang, anaknya, suaminya. Mungkin apa yang terjadi kira-kira secara manusiawi ya. Mungkin orang itu walaupun penakut teman-teman, tiba-tiba jadi berani. Karena ada haknya yang sedang diambil ya. Dan bukan hanya sekedar mencari si pembunuh. Kalau perlu terjadi perang keluarga, perang suku, perang negara. Tapi Islam datang mengajarkan jangan. Tangkap si pelakunya, kemudian dibawa dan dieksekusi di depan umum supaya semuanya berhenti. Ya, di Saudi itu kalau ada eksekusi, saya kebetulan pernah
tahun 91 seingat saya. Waktu itu tahun pertama atau tahun kedua saya di Madinah. Itu ada diiklanin malam Jumat, ada si fulan telah membunuh. Diceritakan kronologisnya. Besok akan ada eksekusi di sebelah Masjid Nabawi. Saya waktu itu masih kecil, masih SMA. Saya datang ikut sama teman-teman melihat ya. Bagaimana habis sholat Jumat kumpul, orang-orang semua ada di sekitar situ, kemudian dieksekusi gitu ya, dengan dipenggal. Tapi subhanallah hikmahnya yang luar biasa, orang yang membunuh ini begitu dihukum mati, secara hukum sebenarnya dia sudah dibalas di dunia. Maka di akhirat dia sudah tidak kena hukuman. Bagi dia, ada maslahat buat dia. Kemudian keluarga yang ditinggal, yang keluarga korban ya, itu diperlihatkan di situ. Setiap kali algojonya mau jalan melangkah ke orang yang akan dihukum ini, 3 langkah, di sebelah kanan dia itu ada keluarganya korban. Dia melangkah lalu dia melihat ke sana. Kalau keluarga korban ini, teman-teman sekalian, memberikan isyarat tangan, anaknya kah, istrinya kah, suaminya di sana atau orang tuanya, maksudnya memaafkan, maka selesai, nggak jadi eksekusi. Dan orang korban, orang yang pembunuh ini mengganti dengan dia, denda ya. Itu biasanya ditentukan oleh pemerintah setempat. Kalau dia misalnya langkah pertama melihat ke keluarga atau wali yang korban tidak memaafkan, dia melangkah langkah kedua, dia lihat lagi. Diam saja, melangkah langkah ketiga, terakhir pedangnya diangkat. Kalau mereka diam baru dieksekusi. Jadi tujuannya bukan hanya sekedar menghilangkan nyawa, tapi ada hikmah untuk tatanan sosial. Jadi seakan-akan mau disampaikan pesan kepada keluarga korban, nih ya, yang bunuh adikmu, yang bunuh suamimu, yang bunuh istrimu, yang bunuh orang tuamu, ini orangnya. Gak ada hubungannya sama keluarganya, gak ada hubungannya sama sukunya. Ini yang salah nih, kami akan penggal sekarang depan matamu. Jadi gak ada namanya orang musuh-musuhan lagi. Tatanan sosial tertata dengan baik. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui daripada kita. Ya, ini penting sekali untuk digarisbawahi. Itu saya datangkan contoh tentang hal yang paling berat dalam syariat Allah. Karena bicaranya masalah membunuh orang, gitu kan? Menghukum mati. Tapi semua itu dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terlalu banyak berhubungan dengan masalah ini. Juga Allah mencintai orang-orang yang suka taubat dan kembali kepadanya. Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Ini diantara contoh-contohnya kalau anda ingin meraih cinta Allah SWT. Dalam Al-Baqarah ayat 222, Allah mengatakan, Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Sungguhnya Allah suka dengan orang yang bertaubat. Apa itu taubat? Kembali kepada Allah. Walaupun anda sudah buat dosa sebanyak apapun, ya, sudah sekian tahun anda lakukan. Kalau anda menanyakan, mesti bisa nggak saya tobat kepada Allah? Jawabannya iya, sangat terbuka. Dan Allah sangat suka dengan orang yang kembali kepadanya. Ya, di sini disebutkan tawwab. Perhatikan pakai tasydid. Ya, itu berarti tidak pernah berhenti menerima permintaan maaf hambanya. Kemudian juga orang yang suka mensucikan diri. Subhanallah, Islam ini agama bersih. Karena syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Setetes kencing ada di kain kita, sudah cukup untuk membatalkan wudu kita. Membatalkan sholat kita. Bukan cuma air seni, air kencing, keluar angin saja batal wudunya. Tidak ada sesuatu yang kotor, najis dalam Islam. Semuanya bersih. Makanan kita harus halalan thayyibah, yang boleh dan berkualitas. Ayam halal. Tapi kapan dia basi, kapan dia bangkai, Anda tahu kalau Anda makan bisa berbahaya, tidak boleh. Karena sudah tidak thayyib. Misal contoh, Islam membolehkan kita menggunakan pakaian terbaik. Rasulullah SAW mencontohkan beliau pakai baju yang terbaik. Kita dibolehkan menggunakan kendaraan terbaik. Kita boleh memiliki rumah yang terbaik. Gak ada masalah. Kata Nabi SAW, kebahagiaan itu ada di 4 hal. Di pasangan yang baik, istri yang salihah, rumah yang luas, ya, kemudian kendaraan yang nyaman dan tetangga yang baik. Semua halnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita yang terbaik. Jadi orang Islam itu di dunia dia bisa nikmatin dunianya tapi dengan cara yang benar, dengan yang berkualitas, dan di akhirat dia dapat yang terbaik juga surganya. Jadi memang Islam itu agama suci dan bersih. Jadi kalau ada seorang muslim tapi kita lihat berantakan penampilannya, kotor dan segala macam, ini berarti dia pribadi tidak dibawa Islam, ya. Makanya kita harus tahu Allah justru mencintai orang-orang yang suci. Kemudian teman-teman sekalian, juga Allah menyukai orang-orang yang sabar. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Imran ayat 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah suka dengan orang-orang yang sabar.
Jadi sabar ini adalah partner dan solusinya permasalahan. Anda kalau sedang punya nikmat kayak kita sekarang, alhamdulillah sehat, kuat, Allah masih memberikan kita umur, semua perangkat tubuh kita ini masih oke, mata melihat, telinga mendengar dan segala macam hal, kaki melangkah, tangan menjamah, segala macam hal masih oke. Tugas kita tinggal nikmati dan syukur. Kalau ada ujian, dan pasti ada ujian, karena ini partner nih ya, nikmat sama ujian. Ada kenyang, ada lapar. Ini. Ada pasangan gitu ya. Ada sehat, ada sakit. Pasti pasangan. Nah kalau sedang datang ujian, perangkatnya adalah sabar. Sabar artinya apa? Terima apa yang Allah ujikan kepada dia. Kemudian dia mencari jalan keluar. Kita bangun pagi hari sakit, tugas kita terima dulu. Oh ya, ini Allah lagi uji saya. Udah, saya terima aja. Ya, sebagai ujian dari Allah, sebagaimana Allah misalnya memberikan saya kesehatan 1 tahun. Saya nggak sakit flu, sekarang saya flu nih. Udah kita terima. Takdir Allah, kemudian kita ikhtiar. Konsultasi dokter, minum obat, minum teh hangat, istirahat cukup. Itu tugas kita. Itu namanya sabar. Dan Anda kalau bisa menerima keputusan Allah, ya kalau sebagai dalam ujian, ada gangguan orang, kita rugi, ditipu orang, kita terima. Allah lagi uji saya. Maka tugas saya adalah terima ini. Allah lagi uji saya, kemudian saya ikhtiar cari jalan keluar. Maka Anda berada di posisi yang sangat tepat. Karena memang Allah mencintai dengan orang-orang yang sabar. Tentunya kalau kita ingin bahas panjang ya, karena muhsin saja tadi itu sudah punya bahasan sendiri. Sabir ini juga, sabar juga punya bahasan sendiri. Tapi kita kasih garis besar atau globalnya. Kemudian juga Allah menyukai dengan orang-orang yang berlaku adil. Buat dirinya, buat kerabatnya, yang benar-benar, yang salah-salah. Itu namanya adil. Allah mengatakan dalam Al-Maidah ayat 42, Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah suka dengan orang yang berlaku adil. Antum salah, ngaku salah, selesai. Itu namanya adil terhadap diri sendiri. Adil juga pada orang lain. Ada anak kita bertengkar sama anak orang lain, tapi anak kita salah. Bilang anak kita salah, selesai. Jangan justru membela walaupun salah. Itu tidak adil namanya. Jadi adil juga termasuk penyebab datangnya cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga orang yang berjihad di jalan Allah, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman kita sekarang di Palestina itu luar biasa. Tercurahkan cinta Allah luar biasa pada mereka. Dan ini ujiannya berat. Karena berperang. Dan memang teman-teman sekalian, hadiahnya juga tidak main-main. Begitu tertumpah darahnya mati syahid. Masuk surga tanpa hisab. Mereka dikubur tidak perlu lagi dimandikan. Dikubur dengan bajunya sendiri. Tidak dimandikan, tidak dikafani lagi. Tidak lagi pertanyaan malaikat mungkar nakir di kuburan. Kuburannya menjadi taman dari taman surga. Bisa memberikan syafaat 70 keluarganya. Dan sekian banyak keutamaannya. Tapi memang harus berperang di jalan Allah SWT. Nah orang kalau tergerak hatinya ingin berkorban dan berperang di jalan Allah, ini juga termasuk Allah mencintai mereka. Karena mereka ya mau berkorban jiwa dan hartanya di jalan Allah. Allah sebutkan dalam surah Saf, surah 61 ayat 4, Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Kalau ada yang bilang begini, Ustaz, tapi kalau ikut berperang saya masih punya rasa takut. Itu karena Anda belum memulainya. Semua orang kalau belum memulai sesuatu muncul rasa khawatir. Kapan kita sudah memulainya itu berbeda. Orang yang pergi haji, umrah, belum melakukannya, padat banget, ramai, biayanya besar. Tapi kalau sudah lakukan sudah berbeda. Sudah berbeda. Jadi kita harus memulai start dulu. Ya, berat bagi orang baca Quran, hafal Quran, berat bagi orang sholat puasa, karena dia belum memulainya. Kalau dia memulainya terutama dibekali dengan ilmu yang cukup, dia tahu keutamaan dari ibadah yang dia kerjakan, tidak ada keraguan dalam mengerjakannya. Bahkan akhirnya jadi ketagihan. Berapa banyak orang pulang haji dan umrah kalau dia beribadah karena Allah, lalu ditanya mau haji umrah lagi lah? Pasti jawabannya iya. Orang yang sedekah, mengeluarkan harta. Saya tahu beberapa jemaah kami, dan membahasakan ke saya, Ustaz, setelah dengar ceramah Ustaz, saya termotivasi bahkan ketagihan dengan sedekah. Karena apa yang disampaikan janji Allah benar. Begitu kita keluarkan akan dibalas oleh Allah. Saya sampai ketagihan dengan sedekah itu. Setiap kali saya sedekah datang kembali balasnya, datang balasannya terus diganti kasih Allah SWT. Sampai saya jadikan program. Ada satu orang saya tahu, Masya Allah, income-nya sekarang sudah ratusan miliar. Datang ngobrol sama saya sendiri. Jadi program utama justru di perusahaannya itu adalah pada saat dia mulai menyusun planning 1 tahun ke depan, nomor satunya adalah kegiatan sosialnya. Bagaimana dia siapkan untuk sedekah di jalan Allah SWT, baru kemudian sisanya untuk menambah modal dan segala macam lah. Nah itu contohnya. Kemudian teman-teman sekalian juga
Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan orang-orang yang tidak mencintai Allah. Contoh misalnya orang yang murtad, ya, meninggalkan agama Islam. Dia buktinya tidak mencintai Allah orang ini. Jadi kalau ada orang yang murtad teman-teman sekalian, tidak usah dipikirkan. Tidak usah kita merasa rugi. Sebenarnya yang rugi adalah dia, bukan kita. Bukan Islam yang rugi. Dan Allah pastikan dalam surah Al-Maidah 54, semua orang murtad, satu murtad Allah akan gantikan yang mu'allaf sekian banyak penggantinya. Satu digantikan dengan banyak. Ini kekal firman Allah surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, may yartadda minkum an dini. Siapa yang murtad dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin. Perhatikan bahasa Arabnya biqaum. Siapa yang murtad dari kalian satu orang, Allah akan gantikan dengan satu kaum. Kaum itu komunitas. Satu murtad diganti dengan banyak. Dia yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yang orang-orang pengganti satu orang yang murtad ini ciri khasnya mereka mencintai Allah, Allah pun mencintai mereka. Azillatin 'alal mu'minin. Mereka selalu merendah di depan orang-orang beriman. Aizzatin 'alal kafirin. Mereka mulia di depan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak pernah takut satu kali sedikit pun berkorban jalan Allah. Hartanya, jiwanya, waktunya, semua tidak ada masalah bagi dia. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itu karunia Allah berikan kepada siapa yang diinginkan. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas, ya, dan maha mengetahui. Maksudnya luas karunianya, ya, dan juga maha mengetahui. Jadi terus Ustaz, kalau ada kerabat saya murtad, apakah saya tinggalkan saja? Tidak, boleh kita dakwahi, boleh kita mengatakan kenapa kalau dari Islam, kita nasihati, oke. Tapi nggak usah merasa sedih dengan dia murtad. Nggak penting bagi kita itu. Karena sebenarnya yang butuh dengan agama ini adalah kita, bukan agama yang butuh kepada kita. Selanjutnya teman-teman sekalian, juga salah satu yang mendatangkan cinta Allah adalah selalu mengikuti dan mencontohi Rasulullah SAW. Ciplak hidup Nabi Muhammad SAW, penampilannya, makanannya, segala macam. Ikuti semua ajarannya dan jangan dipilah-pilah. Saya ingin sedikit berbagi di sini. Banyak orang pada saat ditanya, kenapa enggak sholat duha? Kenapa enggak sholat tahajud? Kenapa enggak jaga sholat qobliyah, sholat ba'diyah, doa antara azan dan iqamah, zikir pagi petang, misalnya rutin membaca beberapa ayat Al-Quran setiap hari, misal contoh, atau amal-amal lain. Kenapa tidak dikerjakan? Mereka mendatangkan pemahaman yang unik nih. Ini perlu diluruskan. Mereka mengambil definisi sunnah secara fikih. Sunnah kan ada dua ya. Kalau Anda dikatakan ikutilah Al-Quran dan Sunnah, yang dimaksudkan di sini sunnahnya adalah semua perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi dan para sahabat. Itu definisi sunnah global. Tapi kalau definisi sunnah dari sisi fikih yang dipinjam oleh para ulama fikih, disilakan kan ada 5 hal. Ada wajib, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Ada sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kan gitu. Ada haram, dikerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Ada makruh, dikerjakan tidak berdosa, tapi ditinggalkan berpahala. Ada mubah, dikerjakan atau ditinggalkan tidak ada pahalanya. Definisi sunnah ini yang sering dipegang oleh kaum muslimin, terutama generasi muda. Mereka menganggap, sudahlah nggak penting, sholat itu kan sunnah. Lalu ditanya, kenapa kalau sunnah? Kan tidak berdosa kalau ditinggalkan. Padahal definisi sunnah secara fikih pun apa? Potongan pertamanya, mengerjakannya mendapatkan pahala. Kenapa bukan ini yang kita pegangi? Kenapa kita ambil potongan terakhirnya, ditinggalkan tidak berdosa? Kan dia rugi sendiri. Oleh karena itu mengikuti sunnah Nabi SAW secara keseluruhan, global, ya, semua perkataan, perbuatan, persuasian Nabi diikuti sebab datangnya cinta Allah SWT. Allah gagalkan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan, hai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Ciplak hidupnya. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini masih banyak ayat-ayat Al-Quran di sini. Saya mungkin terpaksa harus lewatin dulu. Karena teman-teman sekalian melihat waktu ya. Kita coba datangkan satu kisah yang unik. Sebenarnya kisah ini banyak sekali ya. Tapi kisah Sa'ad bin Mu'adz ini unik. Sa'ad bin Mu'adz ini saya pernah buatkan khusus materi
di serial Sahabat itu ya, Tablik Akbar sebulan sekali di Blok M Square di Masjid Nurul Iman. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dari 4 jilid itu sampai jilid 4-nya, cuma masih ada beberapa kisah sahabat yang tertunda. Bukan saya tinggalkan, saya tunda karena sekarang saya coba selipkan kisah para nabi-nabi. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan sampai kisah Nabi Yusuf, dari Nabi Adam sampai Yusuf alaihissalam, dan akan berlanjut nanti bulan depan kita akan lanjutkan Nabi Lut, kemudian Nabi Shu'aib dan seterusnya sampai nanti Nabi Isa alaihissalam. Teman-teman kalau yang punya waktu dan kebetulan lagi di Jakarta ataupun penduduk Jabodetabek, usahakan hadir Sabtu kedua, pekan kedua antara Duhur dan Asar di Masjid Nurul Iman di Blok M Square. Kalau tidak bisa hadir bisa ikuti online di media kami tentunya di Khalid Bersama Official, bisa ikut live-nya selalu ada. Tapi gini, Sa'ad bin Mu'adz ini agak unik sahabat Nabi ini. Beliau khusus berdoa begini, ya Allah mudahkanlah hambamu ini mendapatkan surga dari harta yang kau berikan. Maka beliau minta agar menjadi orang yang kaya raya tapi hartanya khusus untuk ibadah saja. Dan subhanallah Allah kabulkan. Setiap hari gudang hartanya Sa'ad, ini kita itu Sa'ad bin Ubadah, ini Sa'ad bin Mu'adz ya. Saya sudah terlanjur bilang Sa'ad bin Ubadah, tidak apa-apa. Ini sebenarnya salah satu kisah juga ada di sini. Sa'ad bin Mu'adz kisahnya beda lagi. Ini beliau punya keputusan dalam jihad. Saya cerita Sa'ad bin Ubadah ya. Sa'ad bin Ubadah ini karena mirip-mirip namanya. Sa'ad bin Ubadah ini seperti saya bilang tadi, dia berdoa agar diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah kabulkan. Setiap hari gudang hartanya selalu penuh. Dan dia selalu sedekah. Dia tidak puas sampai gudangnya itu habis. Disedekain semuanya gitu. Sampai dia bilang sama anaknya yang bernama Qais, terkenal Sa'ad sang dermawan, dan Qais anak sang dermawan, karena orangnya dermawan sekali, ikutin ayahnya gitu. Yang jelas setiap hari dia bilang sama anaknya, hai anakku habiskan seluruh harta ayah ini. Jadi tiap hari mereka naik ke atas rumahnya, iklanin, wahai muslimin siapa yang butuh bantuan silakan. Hari ini kami akan bagikan kurma, besok lagi bagikan gandum, besok gantian pakaian, bagikan pakaian, besok bagikan kuda, unta, semua jenis harta disedekain. Dan uniknya tidak tiba malam hari kecuali gudangnya penuh lagi. Itu karena luar biasa. Ini hanya butuh satu poin saja, keyakinan terhadap janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul-betul terbukti ya. Beliau akhirnya meninggal dalam kondisi semuanya harta yang disedekain dan melimpah, jadi warisan yang cukup banyak. Kalau Sa'ad bin Mu'adz ini radhiyallahu anhu, beliau terkenal dengan keberaniannya. Kalau Anda pernah dengar perang Khandak ya, yang perang parit yang sangat masyhur, itu kan Allah namakan juga dengan perang Ahzab. Surah nomor 33 dalam Al-Quran itu namanya surah Al-Ahzab. Ahzab ini jamak daripada hizab, artinya kelompok-kelompok. Karena pada waktu itu dua suku Yahudi, Kainuqa dan Nadir dari Khaybar, itu memprovokasi suku-suku Arab, diantaranya Quraisy juga masuk, Ghatafan dan suku-suku lain, untuk membentuk pasukan. Terbentuklah 10.000 orang mengepung Madinah. Maka Nabi SAW buat parit pada saat itu. Nah ada satu suku Yahudi, dari 3 suku Yahudi ini, ada satu masih bertahan di Madinah. Kalau Kainuqa sama Nazir ini adalah sumber malapetaka datangnya pasukan Ahzab ini. Dan nanti Nabi SAW akan menyerang mereka di Khaybar setelah perang Khandak. Ada satu suku Yahudi namanya suku Quraidah. Ini bentengnya kebetulan berada di ujung parit. Kalau panggung ini kita gambarkan misalnya lokasi yang dibuat parit oleh Nabi SAW, maka di ujungnya itu ada benteng suku Quraidah. Nabi SAW buat akad sama mereka, gak boleh sama sekali mereka berkhianat. Sepakat begitu. Ternyata waktu mereka menutup benteng mereka, karena ini kalau dibuka pasukan Ahzab bisa masuk, di sebelahnya semua parit, cuma ini pintu masuknya. Maka pada saat itu datanglah pimpinan suku Nadir dan Kainuqa dari Khaybar, lalu negosiasi sama kepala sukunya Quraidah. Dia mengatakan, untuk apa kau bertahan? Lihat kami sudah bawakan engkau pasukan 10.000 orang. Sebentar lagi Madinah akan takluk, kita akan bunuh Muhammad, kita akan menjadikan anak-anak dan perempuan mereka sebagai harta rampasan kita. Akhirnya dia tergodalah suku Quraidah. Singkat cerita mereka berkhianat dan rencana membukakan bentengnya untuk orang-orang ya Ahzab. Tapi mereka tidak berhasil pada saat itu karena ada satu kejadian. Beberapa anak-anak muda dan kesatria terbaik mereka itu berkata di malam hari besok mereka mau buka benteng mereka. Kita sekarang datangi benteng kaum muslimin di mana mereka yang benteng terdekat dengan suku Quraisy. Ada satu benteng. Waktu itu di sana dalam Madinah itu ada banyak benteng-benteng ya. Ada satu benteng di sana Nabi SAW letakkan semua wanita, orang tua dan anak-anak. Maka prajurit-prajurit mengatakan kita serang aja benteng terdekat ini. Kita nikmatin dulu wanita mereka, kita ambil harta mereka sebelum besok kita menang secara total. Datanglah prajurit pilihan suku Quraidah ini kemudian coba
ya untuk menyerang benteng itu. Subhanallah, waktu itu di benteng semua orang tua kalau yang laki-lakinya. Di antaranya penyair Nabi Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu, sudah tua sekali. Ya, lebih tua dari Nabi sekitar 7 tahunan. Kemudian sisanya anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, dan ada laki-laki juga yang sudah tua dan sakit-sakit. Maka ada tante Nabi bernama Sofia radhiyallahu anha, ibunya Zubair bin Awam. Ada di situ dia mengatakan, "Hai Hasan, coba lawan orang-orang ini, karena prajurit itu Yahudi akan naik ke benteng kita. Kalau tidak kita akan dirembut nanti sama mereka." Kata Hasan, "Saya sudah tua, nggak mampu. Saya juga tidak punya keterampilan perang." Maka tante Nabi Sofia, ibunya Zubair bin Awam, dan ini yang mendidik Zubair menjadi orang yang sangat pemberani. Beliau akhirnya mengambil baju perang, topi besi, baju segala macam baju besi, tampil seperti laki-laki. Kemudian dia siapkan pedang. Pada saat satu prajurit Yahudi sempat naik, tiba-tiba tanpa dia sadar diserang oleh Sofia, kemudian dipenggal lehernya. Pada saat itu oleh Sofia. Sofia pun tidak tahu bagaimana dia bisa melakukan, karena waktu itu keadaan mendesak. Maka beliau pun mengangkat kepala prajurit Yahudi tadi, seraya tidak bersuara, cuma dia angkat lalu dilempar ke arah prajurit-prajurit yang lainnya. Waktu kepala prajurit yang jatuh tergelinding itu, kebetulan ini adalah prajurit terbaiknya Quraidah, gitu ya. Maka mereka kaget, mereka mengatakan, "Oh, kalau begitu di sini di benteng ini banyak laki-laki." Terbukti prajurit kita terbunuh. Hanya dengan serangan Sofia saja, akhirnya mereka tidak jadi menyerang benteng tersebut. Ini salah satu rahasia kenapa mereka akhirnya tidak jadi juga membuka pintu benteng mereka. Ringkas cerita, malam itu Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan angin topan dan pasukan Ahzab terbongkar dan kalah. Makanya kita sering membaca dalam zikir kita kalau Idul Adha Idul Fitri, wahazamal ahzaba wahda, dan Allah mengalahkan pasukan Ahzab sendirian. Nah pada saat itu teman-teman sekalian, selesai perang Ahzab, semua sudah bubar pasukan-pasukan tersebut. Nabi SAW ingin menghukum suku Quraidah. Nah pada saat itu Nabi SAW datang ke sana dan setelah mereka takluk, jatuh di tangan Nabi SAW, maka Nabi menyerahkan kepada Sa'ad bin Mu'ad keputusannya. Gimana kira-kira? Maka pada saat itu, kebetulan saat ini adalah partner bisnisnya suku Quraidah ini. Jadi mereka sudah lama menjadi partner bisnis. Akhirnya waktu Nabi SAW mengatakan, "Saya putuskan saat yang menentukan keputusan untuk suku Quraidah." Maka orang Yahudi senang, karena dia tahu ini adalah partner bisnisnya, tidak mungkin menghukum mati mereka. Maka saat mengatakan dengan suara tegas pada saat itu, dia bilang, ini sudah beda kalau orang berada dalam keimanan ya. Dia mengatakan, "Apakah semua yang hadir di sini di antara muslimin setuju dengan keputusanku nanti dan tidak ada yang membantahnya?" Mereka bilang, "Tentu saja, yang izinkan Anda kan Rasulullah SAW." Lalu beliau balik lalu mengatakan, "Apakah yang di sini Rasulullah SAW setuju juga?" Kata Nabi SAW, "Iya." Maka beliau mengagetkan semua orang, mengatakan, "Hari ini aku akan putuskan bahwasanya semua laki-laki Quraisy dihukum mati." Ada 700 orang lebih dihukum mati semuanya. Karena mereka telah berkhianat. Andai saja mereka berhasil buka bentengnya, maka muslimin sudah akan hancur. Dan semua yang lainnya jadi harta rampasan perang. Maka kata Nabi SAW, "Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Engkau telah mengambil keputusan sesuai dengan keputusan Allah dari langit sana." Maka itu kisahnya Sa'ad radhiyallahu anhu. Teman-teman sekalian, saya bilang tadi cukup banyak kalau kita ingin bahas ayat-ayat Al-Quran. Sedikit kita singgung dari hadis Nabi SAW yang perlu kita jadikan pegangan dalam masalah cinta kepada Allah ini. Kata Nabi SAW, "Zaqa ta'mul imani man radiya billahi rabba." Akan merasakan nikmatnya iman kepada Allah itu, dia akan merasa tentram dan selalu berpegang pada itu sampai dia meninggal. Kalau dia ridha Allah sebagai Tuhan. Maksudnya apa? Udah gak boleh lagi cari Tuhan-Tuhan lain. Dia hanya akan patuh kepada satu Tuhan saja. Dan ini satu hal yang positif ya. La ilaha illallah, teman-teman, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ini luar biasa dahsyatnya. Karena dengan kata-kata ini kita tidak butuh lagi Tuhan-Tuhan lain. Tidak butuh kita cari siapapun untuk kita fahami. Oh, ini langit siapa yang ciptain sih? Gantiin siang malam siapa? Turunin hujan siapa? Yang menciptakan belalang ini siapa? Semut ini siapa? Ya, tikus ini siapa? Sudah nggak perlu kita cari. Yang membuat mata manusia dua, kenapa populasinya ada? Kenapa laki-laki dan perempuan aja tidak ada jenis kelamin ketiga? Kita jadi tahu dengan tahu Tuhan satu, ini Allah semua yang mengaturnya. Maka kalau kita ridho Allah sebagai Tuhan, kita tidak akan cari Tuhan-Tuhan lain, tidak akan bergantung lagi. Termasuk tadi orang yang pergi ke dukun itu tidak yakin dan tidak menjadikan Allah atau ridho Allah sebagai Tuhannya. Kemudian Islam sebagai agamanya, tidak butuh lagi agama lain, hanya agama Islam. Tidak butuh lagi mencari tahu tentang ilmu-ilmu dari agama lain. Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang sangat tegas dengan agama, satu waktu pernah teman-teman sekalian membawa kitab Taurat dihadiahkan oleh orang Yahudi.
Lalu dia bawa dengan ingin membacanya. Waktu Nabi SAW lihat, Nabi mengatakan, hai Ibnu Khattab, apakah masih ada keraguan dalam hatimu dengan apa yang aku bawa? Demi Allah aku membawa sesuatu yang lebih terang daripada cahaya matahari. Jadi Nabi SAW dilarang Umar bin Khattab untuk membaca itu. Sudah selesai. Agamamu Islam, kitabmu Al-Quran. Jangan lagi mencari yang lainnya. Wa bi Muhammadir Rasulah, dan Muhammad juga sebagai utusan Allah, tidak memilih yang lainnya. Juga kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 golongan yang merasakan nikmatnya iman itu, ayyakuna Allah wa Rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan atau mencintai Allah dan Rasul di atas cinta dia dari yang lainnya. Kemudian maksudnya perintah Allah dan Rasul didahulukan. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia seseorang mencintai hanya karena Allah. Wa an yakra an ya'uda fil kufri kama yakra an yukdzaba fid nar. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak mau lagi kembali kepada kekafiran, sebagaimana dia tidak suka untuk dikembalikan atau dimasukkan ke dalam api neraka. Ini dalilnya cukup banyak teman-teman sekalian. Ya, materi-materi ini mungkin ada lebih dari 60-70 slide. Kita masih 30 slide. Waktu saya lihat di sini tinggal 6 menit. Ya. Nanti kalaupun saya pakai speed 100 km per jam, tetap juga tidak bisa selesai gitu ya. Yang penting sudah mewakili gitu ya. Tetapi ada yang perlu saya sampaikan juga, ini hadis ini mulia sekali. Kata Nabi SAW, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Coba pegangi hadis ini, jadikan sekarang tanda tanya di diri Anda masing-masing ya. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, dia-nya besar kata ganti Allah, akan memakainya. Maksudnya memberikan taufik untuk beramal saleh. Siapapun di antara kita yang terlintas di pikirannya, di hatinya, anggota tubuhnya tergerak untuk melakukan ketaatan kepada Allah, berarti Allah mencintai Anda. Allah menyukai Anda karena masih berpikir. Termasuk kita hadir hari ini dan mau saya datang mengisi materi, Anda dengarkan materi, Anda keluarkan harta bahkan untuk membayar mungkin paket untuk masuk atau tiket atau apalah. Kita berkorban, mungkin sebentar azan kita sholat, kita bersedekah, tadi pagi mungkin kita zikir dan segala macam hal. Itu berarti tanda cinta Allah. Para sahabat bertanya. Mereka mengatakan, kaifa faqila, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah. Bagaimana Allah menggunakan, mempekerjakan hamba ini? Qala yuwaffiqu li amalin salih qabla al-maut. Allah akan berikan dia taufik untuk beramal saleh sebelum dia meninggal dunia. Teman-teman sekalian, terlalu banyak perkataan salafus saleh. Kita pilih mungkin 1-2 ya. Di antara Yahya bin Mu'ad berkata, laisa bisadiqi man idda'a mahabbatillahi azza wa jalla wa lam yahfad hududah. Tidaklah jujur seseorang itu, klaim kejujurannya, orang yang mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla namun ia tidak menjaga batasan-batasan hukumnya. Kalau Anda bilang saya cinta Allah tapi masih tak buat maksiat, berarti Anda dusta dengan itu. Karena orang kalau cinta benar dia tidak akan mungkin melanggar. Oleh karena itu kalau mau benar-benar dan merasakan cinta Allah, kehadiran Allah dalam hidup kita, betul-betul harus kita tutup secara maksimal dosa-dosa. Hari ini ke depan kita berbicara. Saya selalu bahasakan itu di kajian-kajian kami. Kalau kita sedang bicara tentang sebuah hukum, tentang sebuah tema, jujur, amanah, atau apa saja misalnya, kita bicara hari ini ke depan. Kita tidak perlu melihat lagi masa lalu. Kalau masa lalu kita dulu masih ada yang kelam, itu adalah masa lalu. Mulai sekarang hari ini setelah dengarkan ceramah, karena ini semua keputusan Allah, takdir Allah, kita bisa bertemu dan Anda bisa dengarkan materi ini. Jangan lihat saya, tapi lihat isi materi ini buat pribadi Anda masing-masing. Anda yang membutuhkan materi ini. Kalau kita teman-teman sekalian mau betul-betul merasakan cinta Allah, tinggalkan semua larangannya secara totalitas, maka insya Allah itu akan menunjukkan cinta yang sebenarnya gitu. Masih ada perkataan yang lain, saya lewatin saja ya. Kemudian ada juga perkataan Ibnu Katsir menukil perkataan sebagian hukama al-ulama, ulama-ulama tapi yang lebih bijaksana lagi, laisa sya'an an tuhib. Tidak penting kalau kamu itu yang mencintai. Saya mencintai Allah, saya mencintai suami, mencintai istri, itu tidak penting. Apa kata beliau? Innama sya'nu an tuhab. Tapi kalau kau mau lihat kau adalah orang yang benar, adalah kamu dicintai. Oleh karena itu kalau kita mau menjadi orang yang mencintai atau dicintai, kita harus lihat orang-orang cintai kita enggak? Sudah cukup. Tidak perlu kita menunjukkan, oh saya juga cinta sama kamu. Tunjukkan semua sikap dan perbuatan kita yang membuat akhirnya kita dicintai. Itu sudah cukup mewakili semuanya. Tentu ini cukup banyak juga teman-teman sekalian. Saya tidak akan bacakan semuanya karena melihat waktu ya. Namun ada satu kisah kita angkat sebagai penutup. Kisah ini unik sekali. Kisah Abdullah bin Hudzafa as-Sahami. Dinukil dalam kitab
Tarikhu Dimashq di jilid 27 di halaman 359. Ini buku banyak menukil kisah-kisah orang soleh dulu. Orang ini teman-teman, kalau yang sudah pernah dengar, alhamdulillah. Kalau yang belum pernah dengar, orang ini yang Umar bin Khattab mengatakan pantas semua muslim mencium kepalanya Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Kenapa? Jadi Abdullah bin Hudzafah ini pernah keluar dengan kurang lebih 100 orang pasukan muslim. Kemudian ditawan oleh Kaisar Romawi. Ditawan. Setelah ditawan, Kaisar Romawi ini rupanya penasaran mendengar cerita kekuatan akidahnya orang muslim. Kuat sekali keimanannya begitu. Maka dia ingin mengetes. Lalu dia mengatakan, siapa pimpinannya? Gitu. Lalu kata orang prajurit ini, yang Abdullah bin Hudzafah ini pimpinan. Ya, dia panglima perangnya lah. Maka kata Kaisar, saya ingin mengujinya sekarang. Coba datangkan dia kepada saya. Didatangkan. Apa kata Kaisar? Saya ingin menawarkan kepadamu dengan satu permintaan saja. Kamu murtad dari Islam, pindah ke agama Nasrani. Saya akan berikan kamu setengah kerajaan saya. Semua ini, semua pengawal saya jadi saksi. Begitu kau nyatakan keluar dari agama Muhammad, agama Islam, langsung kamu menjadi kaisar seperti saya. Bagi dua kerajaan ini. Apa kata Abdullah? Kalau seandainya engkau memberikan kepadaku seluruh kerajaanmu, plus semua kerajaan-kerajaan suku-suku Arab, maka aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Poin pertama. Kejadian kedua, si kaisar kena penasaran. Lalu dia mengatakan, ada tambahan kisah pernah saya temukan, ditawarkan juga anak perempuannya untuk dinikahi. Tapi tetap juga ditolak. Namun ada kejadian besar pada saat itu, didatangkanlah kuali, berisikan minyak yang mendidih. Ya. Itu memang untuk menyiksa orang di masa itu, besar sekali. Bisa diisi 10 orang, 20 orang. Minyak yang mendidih dibakar dengan api itu. Lalu kata kaisarnya, kalau kau tidak mau meninggalkan agamamu, maka saya akan lempar kau ke dalam sini. Abdullah bilang itu terserah. Didatangkanlah 2 prajurit muslim. Di depan mata Abdullah dilempar. Dimasukkan ke dalam minyak itu sampai keluar tiba-tiba dalam hitungan detik tulangnya saja. Karena panasnya gitu mendidih. Maka Abdullah menyaksikan, lalu Abdullah meneteskan air mata. Kata Kaisar, ya waktu dilaporkan oleh prajurit-prajurit ini, dia sudah mulai menangis. Kata Kaisar mungkin dia sudah melunak. Ya. Coba kita tanyain dia, apa dia mau tinggalkan agamanya? Waktu ditanya langsung dia mengatakan, saya menangis bukan karena saya takut dengan minyak ini. Saya menangis karena nyawa saya cuma satu. Saya berharap saya memiliki nyawa sejumlah rambut saya. Kemudian semuanya dimasukkan ke minyak panas ini lalu mati syahid di jalan Allah. Karena perbuatan seperti ini, kaisarnya habis akal. Udah gak tahu harus buat apa. Dalam sebuah kisah lanjutannya, ini sebagai penutup juga, dia akhirnya dipenjarakan. Abdullah bin Hudzafah. Dan tidak boleh dikasih makan dan minum. Kita sudah tahu kalau kita nggak makan dan minum sampai 3 hari lemas sekali. Dan pada saat sudah 3 hari dihidangkan babi, sudah dimasak dengan bumbu yang terbaik, ditaruh di depannya dan disiapkan khamr. Kaisar tahu orang Islam tidak makan babi, tidak minum khamr. Disengaja disiapkan itu. Maka mereka pikir dengan kelaparan dia akan makan, dia akan minum. Dan kita tahu dalam Islam kalau darurat kita akan meninggal boleh kita memakan, tapi asal tidak boleh sampai kenyang, hanya untuk supaya kita tidak mati. Tapi Abdullah nggak menyentuhnya sampai makanan itu rusak. Para prajurit laporin kepada Kaisar. Kaisar bilang keluarkan dia, datang ke sini. Didatangkan. Kenapa kau tidak makan sementara kau sudah lapar? Dia bilang demi Allah saya tidak pernah menyentuhnya sementara saya sehat, maka saya tidak akan menyentuhnya sementara saya pun membutuhkannya. Maka karena itu Kaisar sudah habis akal lalu dia mengatakan apa? Apakah kau bersedia mencium kepalaku lalu saya akan bebaskan kamu dengan sisa tawanan muslimin? Kata Abdullah, kalau itu saya setuju. Lalu dia pun mencium kepala Kaisar dan semua tawanan muslim dibebaskan. Waktu sampai berita itu kepada Umar, kata Umar radhiyallahu anhu, pantas semua muslim untuk mencium kepalanya Abdullah. Lihat bagaimana teman-teman sampai pada level orang kalau sudah mencintai Allah, segala sesuatu yang dia siap korbankan termasuk dirinya sendiri. Allahu a'lam. Ini bahasanya insyaallah. Selebihnya saya serahkan, apa ini pakai pertanyaan atau sudah selesai? Mana teman-teman panitia? Baik, mungkin saya lihat kalau di sini memang sudah tulis waktu sudah selesai ya. Mungkin sampai sini dulu bahasanya teman-teman sekalian.
Kalau yang punya pertanyaan mohon maaf kalau memang kita belum bisa menjawabnya. Tapi saya berharap apa yang kita bahas tadi dengan PowerPoint yang ada di atas, Anda juga tadi bisa mengambil dengan kamera, sudah bisa mewakili inti bahasan kita. Bagaimana kita mendahului Allah di atas segalanya dan juga kita mengikuti Rasulullah SAW, maka itulah puncak dari segala sesuatunya. Dan yakinlah cinta makhluk akan datang kepada Anda sendiri. Bukan hanya cinta manusia, tapi bahkan hewan-hewan pun itu akan mencintai orang-orang beriman. Sebagaimana juga banyak dalam kisah disebutkan masalah ini. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.